Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Silwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat bertemu walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Ahibati fillah, marilah kita selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur adalah lambang, tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah, lambang dan tanda ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya yang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba yang selalu bersyukur tersebut dari azab dan hukumannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba tersebut. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Silwaul Furqan, dan jangan lupa hendaklah kita memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tersampaikan kepada beliau, kepada keluarga Nabi SAW, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kesempatan, istiqomah, semangat, kesungguhan, fokus, dan rasa senang untuk selalu belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu, terutama dalam belajar ilmu agama. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan-tambahan ilmu yang barokah, yang menjadikan kita semakin paham dengan agama Islam, semakin mengenal Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin saleh, semakin berbakti kepada orang tua, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Silwaul Furqan, pada kesempatan ini sebelum kita lanjut pembahasannya dalam pelajaran usul fikih, mari kita mengulang apa yang telah kita kaji dan kita bahas di pertemuan yang lalu. Taib. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-kalam dan pembagiannya. Ya, al-kalam itu adalah ungkapan yang memberikan info dan dapat dipahami, itu al-kalam. Kalau ada ungkapan yang maknanya bisa dipahami, maka itu disebut dengan al-kalam. Contohnya, Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kita, Muhammadun Nabiyuna, Muhammad adalah Nabi kita. Ini kan ungkapan yang bisa dipahami ya. Maka ini disebut dengan al-kalam. Ungkapan yang bisa dinyatakan sebagai al-kalam itu minimal terangkai dari dua kata. Baik dua-duanya isim, kata benda sama kata benda. Contoh tadi Allah Rabbuna, bisa juga fiil dan isim. Contohnya zahaba Muhammadun. Dan al-kalam
kalam, ya, kata al-kalam ini adalah bentuk jamak. Yang bentuk mufradnya adalah kalimatun. Dan kalimat itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kata artinya. Al-kalam artinya kalimat. Kalimat adalah ungkapan yang bisa dipahami. Sedangkan kalimatun dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesianya artinya adalah kata. Dan kalam ini yang mufradnya adalah kalimatun terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Ini 3 pembagian dalam kalimatun. Baik, kita akan murojaah lagi dulu. Al-ismu, isim itu adalah suatu ungkapan, satu kata. Isim adalah kata yang menunjukkan kepada makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Isim itu adalah kata yang memiliki makna tersendiri. Kata yang bisa dipahami maknanya dan tidak berkaitan dengan waktu. Dan isim untuk memudahkan kita pemahamannya adalah kata benda. Isim artinya kata benda. Dan kata benda dalam bahasa Arab segala sesuatu yang menunjukkan kepada makna, ya, dengan sendirinya. Segala kata yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya dan tidak berikat, tidak berkaitan dengan waktu, itu isim. Wa huwa salah satu anwa, dan isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kata-kata yang memiliki arti makna umum. Ya, contoh kata yang memiliki makna umum adalah isim mausul. Kemudian yang kedua, kata yang memiliki arti mutlak. Tadi yang pertama artinya umum, yang kedua artinya mutlak. Seperti kata yang berbentuk nakiroh dalam konteks penetapan. Kemudian macam yang terakhir atau yang ketiga dari macam-macam isim adalah kata yang memiliki arti khusus seperti isim alam. Ya, ini dia 3 macam isim. Isim itu artinya kata benda, dan kata benda dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya tanpa bantuan kata-kata yang lain. Dia bisa menunjukkan kepada suatu makna dan tidak terikat dengan waktu, itu isim. Wal fi'lu, sedangkan fi'il, sedangkan kata kerja, ya, fi'il arti mudahnya adalah kata kerja. Fi'il arti mudahnya adalah kata kerja. Apa kata kerja dalam bahasa Arab? Apa arti kata kerja dalam bahasa Arab? Kata kerja dalam bahasa Arab artinya kata yang menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Kata ini bisa menunjukkan ke suatu makna dengan sendirinya tanpa bantuan kata-kata yang lain. Dia bisa menunjukkan kepada suatu makna. Bedanya dengan isim, kalau fi'il dia berkaitan dengan waktu, terikat dengan waktu. Dan waktu yang terikat dengan fi'il itu ada 3. Madi, lampau, mudhari, sekarang, mustakbal, yang akan datang. Fi'il yang berkaitan dengan madi, yang lampau adalah fi'il madi. Fi'il madi itu berkaitan dengan waktu lampau. Fi'il yang berkaitan dengan waktu sekarang itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari berkaitan dengan dengan waktu sekarang. Sedangkan yang berkaitan dengan waktu akan datang ada 2. Bisa mudhari, bisa amr. Ya, fi'il mudhari dan fi'il amr itu menunjukkan kepada waktu yang akan datang. Dan fi'il nih, dengan macam-macamnya tadi, makna yang dia tunjukkan hanya makna mutlak. Tidak ada makna khusus, tidak ada makna umum.
Dia hanya memberikan makna mutlak. Pembahasan tentang mutlak dan umum itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya ikhwan ya. Baik. Kemudian bagian yang ketiga adalah al-harfu, huruf atau kata sambung. Huruf atau kata sambung adalah kata yang tidak bisa menunjukkan kepada arti dengan sendirinya. Dia membutuhkan kata lain supaya bisa memiliki arti yang dipahami. Contoh misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia, ke. Kalau kita datang kepada seseorang, lalu kita bilang ke, maka nggak ada artinya. Tapi ketika kita tambahkan kata masjid, ke masjid, baru ada artinya. Begitu pula dengan dari. Ketika kita bilang kepada seseorang dari, maka dia nggak akan paham. Tetapi ketika kita tambahkan dengan kata kemarin, dari kemarin, baru bisa dipahami. Nah, kata-kata yang seperti ini, yaitu kata-kata yang baru bisa dipahami dengan tambahan, dengan bantuan kata lain, ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-harfu. Dan al-harfu itu dalam bahasa Indonesia arti mudahnya adalah kata sambung. Al-wawu, ini yang pertama adalah al-wawu. Al-wawu wa ta'ti atifatun litufidi istirak al-muta'atifain, kata penulis. Wawu itu ada yang disebut dengan wawu atof. Apa itu wawu atof? Wawu atof itu wawu yang menunjukkan bahwa dua hal memiliki info yang sama dan hukum yang sama. Itu wawu. Dan wawu artinya dan. Wawu dalam bahasa Arab artinya dan. Kata wawu yang artinya dan dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa ada dua hal yang serupa dan sama hukum serta infonya. Contoh, zahaba ustad wa tolib. Guru dan murid pergi. Guru sama murid sama-sama pergi dan kedua-duanya pergi. Itu namanya wawu atof. Dan wawu atof ini tidak menunjukkan arti urutan. Nggak bisa kita bilang guru dan murid pergi. Oh berarti gurunya dulu yang pergi baru murid. Nggak ada arti begitu. Kalau pakai kata dan, kalau pakai wawu atof, berarti yang pergi dua-duanya dan secara bersamaan. Tidak ada urutan. Lalu di antara al-harfu juga adalah al-fa. Wa ta'ti atifatun. Fa, huruf fa yang juga fa atof namanya. Tadi wawu atof, sekarang fa atof. Apa itu fa atof? Fa atof menunjukkan bahwa kedua hal sama dalam suatu info, tidak sama dalam suatu hukum, tetapi berurutan. Ini bedanya. Kalau wawu yang artinya dan tidak berurutan, kalau fa atifah ini sama infonya tapi berurutan. Dan fa atifah ini dalam bahasa Indonesia artinya kemudian. Contoh, ja'a ustadzu fa tolibu. Ustadz dan murid, ustadz sama murid datang. Tapi kata fa ini menunjukkan adanya urutan, di mana ustadznya dulu datang baru muridnya. Sehingga makna yang tepatnya adalah kemudian. Makna terjemahan yang paling tepat, paling cocok untuk menerjemahkan fa atof adalah kemudian. Ja'a ustadz fa tolibun artinya guru datang kemudian murid. Itu dia. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Libur Furqon, pembahasan kita dalam materi usul fikih ini di pertemuan yang lalu sampai pada fa atof. Taib selanjutnya alamul jarrah. Lam yang menjadikan kata benda setelahnya majrur. Walaha ma'anin minha. Dan lam, huruf lam yang menjadikan kata setelahnya kasroh itu punya beberapa makna. Yang pertama ta'lil. Artinya alasan, sebab, karena. Contohnya azhabu ilal masjidi
li usolli zuhra atau li solatil zuhri. Adhabu ilal masjidi li solatil zuhri. Saya pergi ke masjid untuk sholat zuhur. Berarti lam di sini menunjukkan ta'lil. Ta'lil itu apa? Menerangkan alasannya, sebabnya. Wa tamlik, dan lam yang menjadikan kata setelahnya kasroh juga bisa berartikan kepemilikan. Al-kitabu li ustazin. Al-kitabu li ustazin. Buku ini punya guru. Lam di sini berarti artinya bukan tujuan, bukan alasan, tetapi kepemilikan. Kemudian wal ibahah, dan lam juga bisa berartikan untuk boleh. Ya, menunjukkan boleh. Kemudian lam yang artinya boleh. Lam yang artinya boleh. Contohnya adalah firman Allah, huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang telah menciptakan buat kalian, boleh buat kalian. Mafil art, segala sesuatu yang ada di muka bumi. Ini lam yang juga mengkasrohkan kata setelahnya dan artinya boleh. Jadi lam itu, ya, lam yang dibahas di sini adalah lam yang mengkasrohkan, yang menjarkan. Dan lam yang menjarkan itu punya 3 arti. Bisa fungsinya untuk menyatakan alasan dan tujuan, bisa fungsinya untuk menyatakan kepemilikan, bisa fungsinya untuk menyatakan boleh. Baik. Kemudian ala al-jarah, termasuk dari al-harfu juga adalah ala. Kata ala, di mana kata ala di sini mengkasrahkan, menjarkan setelahnya. Berarti sudah ada 4 nih. Pertama wawu atof, kedua fa atof, ketiga lam jarah, yang keempat ala jarah. Ala biasanya kita mengartikannya di atas. Ya. Misalnya al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Ini biasanya ya. Nah, sekarang kita punya tambahan ilmu nih sekarang. Walaha ma'anin minha. Dan ala yang menjarkan kata setelahnya, ala itu memiliki makna-makna berikut ini. Pertama, makna ala yang menjarkan adalah al-wujub. Dia bisa berartikan wajib. Contohnya ala talibi huduri, ala talibi hudurun mubakkir, atau ala talibi ala jami'it tulab, misalnya ala jami'it tulab bihuduri fil masjid, bil huduri fil masjid, ala jami'it tulab. Ala di sini artinya bukan di atas, tapi artinya wajib. Ala jami'it tulab bil hudur fil masjid, hadir di masjid. Wajib bagi seluruh siswa datang ke masjid. Itu artinya. Berarti kata ala bisa berartikan wajib. Contohnya dalam ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dalam surat walillahi 'alan nasi hijjul bait Al-Imran ayat 97. Dan Allah memiliki hak 'alan nas yang wajib ditunaikan manusia. Apa itu hijjul bait? Berangkat haji ke tanah suci. Ala di sini artinya wajib. Jadi sekarang kita mulai punya ilmu lagi bahwa ala tidak hanya diartikan dengan di atas saja, tidak, tapi ala juga bisa diartikan dengan wajib.
Ya, sekali lagi, ala artinya bisa di atas, bisa diartikan wajib. Taib ahibati fillah, dengan demikian selesai pembahasan tentang pembagian al-kalam menjadi 3 unsur. Isim artinya kata benda. Dalam bahasa Arab, kata benda itu kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak terikat dengan waktu. Contoh misalnya olahraga. Olahraga itu kata benda dalam bahasa Arab karena tidak berkaitan dengan waktu. Olahraga sangat baik. Nah, itu karena tidak berkaitan dengan waktu namanya kata benda. Dalam bahasa Arabnya ar-riyadhatu. Fi'il yang kedua, unsur yang kedua fi'il artinya kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan terikat dengan waktu. Sekali lagi, fi'il artinya kata kerja dan kata kerja dalam bahasa Arab kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan terikat dengan waktu. Contohnya, saya sedang olahraga. Berarti olahraga di sini adalah fiil kata kerja. Kenapa? Karena terikat dengan waktu. Apa waktunya? Sedang. A'malu riyadhah. Atarayyadu. Saya sedang olahraga. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kalau isim yang artinya kata benda, artinya dalam bahasa Arab adalah yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak terikat dengan waktu. Fi'il artinya kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada suatu makna dan terikat dengan waktu. Ada 3 waktu. Telah atau lampau, kemudian sedang, kemudian akan datang. Lalu unsur yang ketiga dalam al-kalam adalah al-harfu. Al-harfu artinya kata sambung. Kata sambung maksudnya adalah kata yang tidak bisa dipahami artinya kecuali dengan tambahan kata lain. Tayyib ahibati fillah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembagian al-kalam lagi, tapi bukan pada pembagian yang sama. Ya, pembagian al-kalam lagi tapi bukan pembagian yang sama dengan sebelumnya. Ini pembagian yang baru. Al-kalam itu kan tadi ucapan, ungkapan yang bisa dipahami maknanya. Ungkapan itu kalau dilihat benar atau bohong, maka terbagi menjadi 2. Al-kalam kalau ditinjau dari benar atau bohong itu terbagi menjadi 2. Baik, kita baca ya penjelasan dari penulis. Aqsamul kalami, pembagian al-kalam. Yanqasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain. Al-kalam jika ditinjau dari benar atau bohong itu terbagi menjadi 2. Khobarun wa insya'un. Bagian pertama disebut dengan khobar, bagian yang kedua disebut dengan insya. Fal khobaru ma yumkinu an yusofa bisidqi awil kadhibi lizatihi. Ungkapan yang bisa dinyatakan benar atau dinyatakan bohong pada asalnya. Ini khobar ya. Sekali lagi, khobar atau berita atau info. Khobar itu artinya adalah ungkapan yang bisa dinyatakan oh ini benar, oh ini bohong, ini dusta, ini salah. Itu khobar. Ini bagian yang pertama. Kalau ungkapan yang bisa dipahami, bisa kita nyatakan ini kabarnya jujur nih, benar. Oh enggak, ini kabarnya bohong. Kalau bisa kita bilang begitu berarti dia termasuk dalam khobar. Dia termasuk ke dalam khobar.
Fakharaja biqaulina, maka ya dikecualikan dengan pernyataan tentang arti al-khobar, ma yumkinu an yusaf bisidqi wal kadhib, ungkapan yang bisa dinilai benar atau bohong. Ya, ini kan khobar ya, khobar itu ungkapan yang bisa dinilai benar atau bohong. Dengan pernyataan seperti ini, maka tidak termasuk dalam khobar adalah al-insya. Ya, kalam yang termasuk dalam insya. Kenapa insya tidak termasuk di dalam khobar? Li'annahu la yumkin fihi dzalika. Karena insya itu tidak bisa dibilang bohong, tidak bisa dibilang benar. Kenapa? Karena insya itu kalimat perintah atau larangan. Kalimat perintah sama larangan nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang bohong. Contoh misalnya, hai Ali, duduklah. Itu kan perintah. Nggak bisa si Ali bilang, oh ini perintah yang benar, apa perintah yang bohong. Perintah atau larangan tidak bisa dinilai bohong, tidak bisa dinilai benar, jujur. Makanya insya tidak termasuk dalam khobar. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkin an yuqal innahu sidqun aw kadhibun. Karena info yang disampaikan oleh kalimat insya, kalimat perintah atau kalimat larangan tidak bisa dinyatakan jujur dan tidak bisa dinyatakan bohong. Kalimat insya itu tidak bisa dinilai jujur, tidak bisa dinilai bohong. Karena insya itu perintah dan juga larangan. Kalimat perintah dan kalimat larangan nggak bisa ya dinilai jujur dan tidak bisa dinilai bohong. Contoh misalnya ada murid berisik, hai Umar, diam kamu. Langsung diam, karena itu perintah. Hai Umar, jangan berisik. Itu kalimat larangan, dan kalimat larangan sama kalimat perintah nggak bisa dibilang jujur, nggak bisa dibilang bohong. Wa kharaja biqaulina lidzatihi, dan juga dengan pernyataan bahwasanya khobar itu adalah ungkapan yang bisa dinilai jujur dan bisa dinilai bohong dengan sendirinya, maka dikecualikan al-khobar alladzi la yahtamilu sidq. Khobar atau informasi atau ungkapan yang tidak mengandung kejujuran. Aw la yahtamilul kadzib, dan juga tidak mengandung kebohongan, tidak bisa dinilai bohong, tidak bisa dinilai jujur. Bi'tibaril mukhbar bihi, bi'tibaril mukhbir bihi, karena dilihat yang mengabarkannya. Ya. Nah, yang kedua ini ya, pengecualian yang kedua ini adalah khobar-khobar yang tidak bisa dibilang bohong, tidak bisa dibilang jujur karena yang menyampaikannya nggak bisa dibilang bohong, nggak bisa dibilang jujur. Contohnya adalah khobar-khobar yang datang dari Al-Quran, khobar-khobar yang datang dari Al-Hadis, info yang datang dari Al-Quran dan info yang datang dari hadis. Nggak bisa kita bilang bohong, nggak bisa kita bilang jujur, udah pasti jujur karena sumbernya dari yang pasti jujur, Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi dari pengertian tadi ya ikhwan, al-kalam jika ditinjau bisa dibilang jujur atau dibilang bohong, maka al-kalam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah ungkapan yang bisa dinilai benar, bisa dinilai bohong dengan sendirinya. Nah, dari pengertian ini ada dua pengecualian. Yang pertama insya. Insya itu adalah ungkapan larangan dan perintah insya ini tidak termasuk dalam khobar. Karena insya
nggak bisa dibilang bohong, nggak bisa dibilang benar. Sedangkan khobar bisa dinilai benar, bisa dinilai bohong. Bertentangan berarti. Makanya insya nggak termasuk dalam khobar. Kemudian yang kedua yang tidak termasuk dalam khobar juga adalah khobar-khobar yang datangnya dari sumber jujur. Sumber yang jujur. Sumber yang pasti benar. Nah, khobar-khobar yang datang dari sumber yang pasti benar nggak termasuk dalam khobar yang bisa dinilai bohong dan jujur. Contohnya adalah khobar-khobar yang datang dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Tayyib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon. Al-khabar, khabar tadi khabar yang apa namanya? Khabar yaitu ungkapan yang bisa dinilai bohong atau benar jika ditinjau. Ini sekarang khobar lagi nih. Jadi al-kalam terbagi menjadi dua. Ada khobar, ada insya. Sekarang khobar terbagi lagi menjadi tiga. Berarti beranak lagi nih khobar. Khobar terbagi menjadi tiga jika dilihat dari siapa yang mengabarkan. Siapa yang menyampaikan berita ini. Siapa yang menyampaikan khobar ini. Khobar kalau dilihat dari siapa yang menyampaikannya, maka dia terbagi menjadi tiga. Al-awwal, ma la yumkinu wasfuhu bil kadhib. Yang pertama, khobar yang tidak mungkin dibilang bohong. Sekali lagi ya, khobar kalau dilihat dari sisi siapa yang menyampaikan, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, khobar yang tidak mungkin bisa dibilang bohong. Tidak mungkin. Contohnya adalah kakhabarillahi wa rasulihi thabit anhu. Kabar yang datang dari Allah dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak mungkin bisa kita bilang bohong. Atsani yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi. Kabar yang tidak mungkin bisa dibilang benar. Berarti khabar ini pasti bohong. Kalau khabar anil mustahili syar'an au aqlan. Seperti khabar yang tidak mungkin terjadi secara syariat Islam atau secara akal pikiran manusia. Fal awalu, contoh yang pertama, ka khabar mudda'i birisalah ba'da Nabi SAW. Contoh, ya, khabar yang tidak mungkin bisa dibilang benar adalah khobar yang mustahil secara syariat Islam. Contohnya adalah jika seseorang menyatakan dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jika di zaman sekarang ada yang bilang saya nabi, maka itu adalah khobar yang dusta. Karena mustahil secara syar'i. Sedangkan contoh yang kedua yaitu khobar yang mustahil terjadi secara akal pikiran sehingga dinilai bohong. Contohnya adalah kal khabar an ijtima'in naqidain. Seperti bersama-samanya dua hal yang bertentangan. Panas sama dingin. Nggak mungkin bersama-sama. Tepat waktu dan terlambat. Nggak mungkin bersama-sama. Kal harokati wasukun. Kalau penulis menyebutkan contoh seperti bergerak sama diam. Saya bisa bergerak dan diam. Saya bisa bergerak sambil diam. Nggak mungkin, ini mustahil secara akal pikiran. Berarti khobarnya dusta. Fi ainin wahidatin fi zamanin wahidin. Ya, dalam diri seseorang di waktu yang bersamaan bergerak sambil diam, ini nggak mungkin. Jadi khobar jika ditinjau dari siapa yang menyampaikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, khobar yang pasti jujur. Yang kedua, khobar yang pasti dusta. Yang ketiga, ma yumkinu an yusaf bisidqi wal kadhib. Imma ala sawa au ma'arujahani ahadihima.
Khabar bentuk yang ketiga jika ditinjau dari siapa yang menyampaikan, bentuk yang ketiga adalah bisa dibilang bohong, bisa dibilang benar. Terkadang bohong sama benarnya ini nggak bisa dipilih, ya, dua-duanya sama-sama. Jadi ragu, bohong apa benar nggak bisa dipilih. Dan terkadang bisa dipilih, ini benar, yang ini bohong. Ka ikhbari syakhsin an kudumi goibin wa nahwihi. Seperti mengabarkan kedatangan seseorang yang sudah lama hilang. Ya, sudah lama hilang. Dulu di universitas ini pernah ada mahasiswa naik gunung, terus hilang, tidak ditemukan jejaknya. Sekarang orangnya ketemu, padahal berita itu 10 tahun yang lalu. Hilang 10 tahun yang lalu. Nah, khabar yang seperti ini kan bisa kita bilang benar, bisa kita bilang nggak benar. Taib, hebati fillah. Sekarang Ustadz simpulkan. Al-kalam jika ditinjau dari benar atau bohong, maka al-kalam itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan khobar, ada yang disebut dengan al-insya. Kalau khobar itu sesuatu yang bisa dibilang jujur, bisa dibilang bohong. Khabar ya, bisa dibilang jujur, bisa dibilang bohong. Kalau ada informasi nggak bisa dibilang jujur, nggak bisa dibilang bohong, maka nggak termasuk dalam khabar. Nggak termasuk dalam khabar. Contohnya ungkapan perintah atau larangan, itu nggak bisa dibilang khabar, karena ungkapan larangan dan perintah tidak bisa dinilai benar, tidak bisa dinilai bohong. Nah, kemudian khobar jika dilihat dari siapa yang menyampaikan, maka khobar itu terbagi menjadi 3. Satu, khobar yang pasti benar, contohnya khobar yang datang dari Allah dan dari Nabi. 2, khobar yang pasti bohong, yaitu khobar-khobar yang mustahil secara syar'i dan mustahil secara akal. Contoh khobar yang mustahil secara syar'i adalah seseorang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Ini pasti bohong. Kalau ada orang zaman sekarang mengaku rasul, pasti bohong. Karena itu mustahil secara syar'i. Adapun mustahil secara akal, contohnya adalah seseorang bisa terbang tanpa alat, misalnya, atau bisa menghilang, atau bersama-samanya sesuatu yang bertentangan, bergerak sambil diem pada diri seseorang dalam satu waktu. Ini mustahil secara akal. Panas sama dingin bersamaan, api dan air bersamaan misalnya, panas sama dinginnya. Mustahil secara akal. Kalau mustahil secara akal berarti khobarnya dusta. Lalu yang ketiga adalah khabar yang bisa dinilai benar, bisa dibilang salah, bisa dibilang jujur, bisa dibilang bohong. Terkadang bohong sama jujurnya nggak bisa dipilih mana nih yang kuat sehingga menjadi ragu. Dan terkadang bisa dipilih ya antara bohong sama jujurnya. Taib. Oleh karena itu kabar yang ketiga ini bisa dibilang benar, bisa dibilang bohong. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah al-insya. Wal insya'u, dan insya itu apa? Ma la yumkin an yusofa bisidqi wal kadhib. Ungkapan, kalam, informasi yang tidak bisa dinyatakan jujur dan tidak bisa dinyatakan bohong. Al-insya sekali lagi adalah ungkapan yang tidak bisa dinilai bohong, tidak bisa dinilai jujur. Itu insya. Wa minhul amru wan nahyu.
Dan insya itu bisa perintah, bisa larangan. Kan kalau kita memerintahkan nggak mungkin dinilai bohong ya. Dan juga kalau kita melarang nggak mungkin bisa dibilang bohong atau benar atau jujur, enggak. Perintah ya perintah harus dilaksanakan, larangan ya larangan harus dihindarkan. Beda sama informasi. Kalau informasi bisa dibilang benar, bisa dibilang dusta. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu berbuat syirik. Ini insya namanya, bukan khobar. Contoh lagi misalnya, wahai Ali, pergi ke sekolah. Wahai Ali, pergilah ke sekolah. Ini perintah, berarti insya. Wahai Ali, jangan malas. Ini larangan, berarti insya. Tapi kalau misalnya Ali sedang baca Quran, ini adalah berita. Bisa benar, bisa bohong. Berarti ini khobar. Pahami baik-baik ya ikhwan, bedanya insya sama khobar. Wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya'an bi'tibaraini. Dan terkadang al-kalam berupa khabar insya ditinjau dari dua sisi. Wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya'an bi'tibarain. Artinya ungkapan al-kalam terkadang dia bisa langsung jadi khobar, bisa jadi insya juga. Nah, kalau yang tadi kan kalam itu ya kalau nggak khobar ya kalau nggak insya. Kalau khobar berarti bisa dinilai benar atau bohong. Kalau insya nggak bisa dinilai benar atau bohong. Tapi terkadang kalam itu langsung bergabung padanya khobar sama insya jika dilihat dari dua sisi. Ya, ada ungkapan dari sisi ini dibilang khobar, tapi dari sisi ini dibilang insya. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah kasiyagil uqudil lafziyati, seperti ungkapan akad. Ya, ungkapan akad. Mislu contohnya bi'tu wa qabiltu. Bi'tu wa qabiltu. Aku jual atau aku terima. Bi'tu saya jual. Juga ungkapan saya terima. Fa inna bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsi al-aqid khabarun. Kalimat ini merupakan khobar. Berarti bisa dinilai bohong, bisa dinilai benar jika ditinjau dari penunjukannya terhadap apa yang ada pada orang yang mengakad. Ya, saya jual. Saya jual. Kalau dilihat dari ungkapan si penjual ini sama penjualnya, ini khobar. Boleh jadi dia beneran menjual, boleh jadi dia tidak menjual. Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Dan merupakan insya jika ditinjau dari konsekuensi akad. Ya. Kalau dilihat dari konsekuensi akad berarti akibatnya menjual, ya, menjual, dia telah menjual, dilihat sudah dijual, sudah diberikan barangnya, maka dia insya. Kenapa? Nggak bisa dinilai bohong, ya, tidak bisa dinilai bohong atau benarnya. Sekali lagi ya ikhwan, biar lebih jelas. Terkadang al-kalam bisa jadi khobar dan insya bersamaan. Cuman dia jadi khobar ditinjau dari sisi ini, dan dia jadi insya dari sisi ini. Dia jadi khobar dari sisi ini, jadi insya dari sisi ini. Padahal ungkapannya sama. Contohnya saya menjual. Saya menjual, ya. Jika ditinjau dari penunjukan kalimat tersebut, ya, dari kalimat itu, dari informasi saya menjual, dari ungkapan itu loh, dari ungkapannya, dari informasinya, saya menjual,
itu bisa dibilang khobar. Nih orang beneran jual apa bohongan. Tapi kalau dilihat dari konsekuensi penjualan, ya, kalau dilihat dari konsekuensi akad, di mana konsekuensi akad menjual itu ya berarti memberikan barang yang dia jual. Memberikannya loh, memberikan barang yang dijualnya. Bukan informasi ungkapan saya jual, bukan, tapi konsekuensinya yang namanya menjual ya pasti dia harus memberikan. Nah, kalau di sini ditinjaunya, maka kalimat saya menjual jadi insya. Menjual berarti harus memberikan, itu nggak bisa didustai. Karena udah pasti kalau menjual pasti memberikan. Nah, kalau kabar tidak bisa didustai, tidak bisa dibilang ini bohong, kan namanya menjual kan memberi ya. Udah pasti memberi, nggak mungkin saya jual kok nggak diberi, nggak mungkin. Ya itu nggak masuk di akal. Namanya menjual ya pasti dia memberi. Nah, dilihat dari konsekuensinya menjual pasti memberi, maka dia insya. Nggak bisa dibilang ini bohong, enggak. Tapi kalau dilihat dari informasi yang disampaikan, saya menjual informasi yang disampaikan, ini bisa dibilang dia bohong atau benar. Jadi sekali lagi ya ikhwan, al-kalam pada umumnya bisa menjadi khobar, sehingga bisa dibilang bohong, bisa dibilang jujur. Dan terkadang al-kalam itu bisa menjadi insya. Ketika kalam menjadi insya berarti dia tidak bisa dibilang bohong, tidak bisa dibilang jujur. Nah, ada keadaan di mana terkadang kalam itu bisa jadi khobar dan bisa jadi insya bersamaan. Tetapi jadi khobarnya jika ditinjau dari sisi ini. Dan jadi khobarnya ditinjau dari sisi A. Dan jadi insanya ditinjau dari sisi B. Contohnya ungkapan saya menjual. Saya menjual ini khobar apa insya? Kalau saya menjual bisa dibilang khobar kalau ditinjau dari ungkapannya. Dari ungkapannya. Kalau ditinjau dari ungkapannya, informasi yang disampaikan, ini bisa dibilang khobar. Dia beneran jual apa bohong-bohongan nih jualnya, kan begitu ya. Kalau dilihat dari ungkapannya dan dilihat dari orangnya. Ini orang nggak biasa jualan kok tiba-tiba jualan. Tapi kalau dilihat dari konsekuensi penjualan, di mana namanya menjual ya harus memberi, maka dia menjadi insya. Tidak bisa dibilang bohong, tidak bisa dibilang jujur. Ya. Berbeda dengan ungkapan Ali pergi ke sekolah. Ini mah udah pasti khobar. Nggak mungkin jadi insya. Wahai Ali, bacalah Al-Quran. Ini udah pasti insya. Tapi kalau misalnya saya menjual, bisa benar bisa enggak, maka khobar. Tapi kalau dilihat dari penjualan itu harus memberi konsekuensinya, maka ini jadinya insya. Itu maksudnya ikhwan. Kemudian wa qad ya'til kalam bi suratil khabar wal muradu bihil insya. Nah, kalau tadi kan penggabungan ya, dalam satu kalam jadi khobar sama jadi insya sekaligus. Nah, sekarang ya keadaan yang berikutnya, ada kalam yang ungkapannya itu khobar, ungkapan khobar, tetapi tujuannya adalah insya. Ya. Ada al-kalam, ada ungkapan, bentuknya khobar tapi tujuannya insya. Sekali lagi, kata penulis, wa qad ya'til kalamu bi suratil khabar. Terkadang ada kalam yang datang dalam bentuk khabar wal muradu bihil insya. Tapi tujuannya adalah insya. Wabil aksi. Dan kadang sebaliknya, bentuknya insya tapi tujuannya khobar.
li faidatin, tentunya ada makna yang tersembunyi, ada makna yang dituju dalam hal ini. Biasanya kan khobar ya khobar, nggak ada khobar tapi tujuannya insya, ya kecuali ada maksud yang ingin dicapai. Mithalul awal, contoh yang pertama itu adalah kalam bentuknya khobar tapi tujuannya insya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang diceraikan, mereka itu menunggu selama 3 kali kuru. Perempuan yang diceraikan menunggu 3 kali kuru, 3 kali haid. Nunggu di sini maksudnya apa, Ustaz? Nunggu suaminya balikan lagi, baikan lagi apa enggak? Kalau udah lewat 3 kali haid, maka selesai waktunya, suami sudah habis kesempatan untuk balikan lagi sama istrinya. Sehingga istrinya boleh nikah sama orang lain. Perempuan yang diceraikan, mereka nunggu 3 kali kuru, 3 kali haid. Ini kan informasi ya, berita ya. Perempuan yang diceraikan nunggu 3 kali haid. Itu informasi. Tapi informasi di sini dalam ayat ini tujuannya adalah perintah. Bukan cuma sekedar informasi. Perempuan yang diceraikan nunggu 3 kali haid. Bukan cuma sekedar informasi, tapi perintah. Perempuan-perempuan yang diceraikan, mereka harus nunggu. Mereka harus nunggu, ini perintah. Harus nunggu 3 kali haid. Itu maksudnya. Atau ada informasi, ya. Masuk masjid tanpa membawa makanan. Dengan informasi, tapi tujuannya adalah larangan. Tidak boleh bawa makanan ke masjid. Itu maksudnya, ikhwan. Ada kalanya suatu ungkapan bentuknya khobar, tapi tujuannya insya. Baik, kita dengarkan penjelasan dari penulis. Faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, yatarabasna, menunggu, bisuratil khabar, ini adalah bentuk khabar, wal muradu bihal amr, padahal maksudnya adalah perintah. Wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi, dan tujuannya itu adalah untuk menekankan perintah. Hatta ka'annahu amrun waqi, sampai seolah-olah itu perintahnya udah terjadi. Perempuan yang diceraikan menunggu 3 kali haid. Seolah-olah berita itu kan telah terjadi ya. Nah, seolah-olah telah terjadi. Nah, karena seolah-olah telah terjadi dan padahal maksud dari ungkapan ini adalah perintah, maka di situ ada penekanan bahwa perintahnya ini bukan perintah biasa, tapi perintah yang betul-betul harus dilaksanakan. Karena saking harus dilaksanakan, seolah-olah perintah tersebut sudah dijalani, sudah dilaksanakan. Makanya penyampaiannya dengan cara khobar. Yatahaddatsu anhu kasifat an sifatil ma'mur. Berbicara dengannya seperti salah satu sifat dari sifat-sifat perintah. Maksudnya adalah tadi ya, kalimat ini adalah kalimat khobar, tapi maksudnya adalah perintah. Kenapa nggak sekalian aja perintah ya pakai perintah? Tentu ada tujuannya. Di sini perintah, tetapi kalimatnya diungkapkan dengan khobar, tujuannya adalah penekanan. Ya. Perempuan yang diceraikan harus, mesti, wajib nunggu 3 kali haid. Tapi diungkapkannya dengan khobari, supaya melihat seolah-olah perintah ini udah dilaksanakan. Seperti itu maksudnya, ikhwan.
Wa mithalul aksi, dan contoh sebaliknya yaitu ungkapan yang bentuknya insya tapi maksudnya khabar. Qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman. Orang-orang kafir ngomong kepada orang beriman, ikutilah jalan agama kami. Kami akan memikul kesalahan-kesalahanmu. Ya, kami memikul kesalahan-kesalahanmu. Baik. Lihat kata penulis, faqauluhu, firman Allah, walinahmil, dan kami harus membawa, walinahmil bisuratil amr. Kalau ada fi'il mudhari diawali dengan lam, lalu fi'il mudhari'nya itu jadi sukun, itu jadi perintah. Tazhabu, kamu pergi. Litazhab, hendaklah kamu pergi. Jadi perintah. Dan perintah itu kan insya ya. Wal muradu bihal khabar, tetapi maksudnya bukan insya, maksudnya adalah khabar. Wa nahnu nahmilu, artinya dan kami membawa. Jadi kata linahmil, dan kami hendaklah membawa, itu kan perintah bentuknya ya. Tapi bentuknya bukan perintah, melainkan bentuknya khabari saja. Wa faidatu dzalika tanzilu syai'il mukhbir anhu manzilatal mafrud al mulzim bihi. Dan faidah dari hal tersebut adalah tanzilu syai' al-mukhbar anhu manzilatal mafrud al-mulzam bihi. Yaitu, ya faidahnya adalah menempatkan sesuatu yang disampaikan pada posisi wajib dan harus. Ya. Pada posisi wajib dan harus, artinya sama-sama penekanan lah. Kalau ada khobar tapi tujuannya insya, atau insya tapi tujuannya khobar, ini penekanan ya. Penekanan kalau dalam insya, dalam perintah berarti harus, nggak boleh enggak. Tapi kalau penekanan dalam khobar berarti pasti ya, terjadi, tidak mungkin tidak, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bilang, ayo kita ke kantin. Ayo kita ke kantin. Ayo kita ke kantin. Kemudian saya harus membayarnya. Ini kan perintah buat diri sendiri. Saya harus membayarnya. Nah, maksudnya bukan memerintahkan diri sendiri, tapi maksudnya adalah khabar, menyampaikan, bukan perintah kepada diri sendiri. Ngapain memerintahin diri sendiri kan? Kalau dilihat dari ungkapan. Tapi tujuan orang tersebut bilang saya harus membayarnya, tujuannya bukan dia memerintahkan diri sendiri, tapi tujuannya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang dia ajak ke kantin bahwa dia pasti akan membayarnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada ungkapan bentuknya khobar tapi tujuannya adalah insya, tujuannya perintah atau larangan, maka maksudnya adalah penekanan bahwa perintah itu harus dilaksanakan atau larangan itu harus betul-betul ditinggalkan. Dan jika ada al-kalam atau ungkapan bentuknya insya, bentuknya terbalik ya, bentuknya insya ya, bentuknya insya tapi tujuannya khobar, bentuknya perintah tapi tujuannya khobar, maka maksudnya adalah penekanan. Penekanan apa? Bahwa yang dia katakan itu pasti dia lakukan. Seperti itu. Datang ke rumah saya belajar. Saya harus mengajarkanmu. Saya harus itu kan perintah. Tapi maksudnya bukan
memerintahkan diri sendiri, tapi maksud menyampaikannya kalau kamu datang ke rumah saya pasti ngajarin kamu. Itu maksudnya. Jadi sama-sama ada unsur penekanan, cuman penekanannya berbeda. Kalau dalam insya, penekanannya itu yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Kalau dalam khobar, penekanannya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan pasti dikerjakan. Itu maksudnya ikhwan. Baik, dengan demikian, alhamdulillah selesai sudah pelajaran usul fikih kita pada hari ini. Tolong dicermati dengan baik, ditulis poin-poin pentingnya dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih banyak ahibati fillah atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.